Selamat pagi pemirsa, semangat pagi. Apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali berita Papua hari ini dapat kembali menjumpai Anda bersama saya, Cynthia Delima. Sejumlah informasi penting dan menarik akan kami hadirkan untuk Anda. Berikut 3 di antaranya. Gelombang mencapai 3 meter, nelayan di Merauke memilih tidak melaut. Polisi menyita petasan yang dijual tanpa izin resmi di Mimika. Bank Indonesia siapkan 5,2 triliun rupiah uang kartal saat Natal dan Tahun Baru. Cuaca buruk saat ini tidak saja melanda Pulau Jawa, namun juga Merauke. Gelombang hingga lebih 3 meter ini kerap terjadi sehingga nelayan memilih tidak melaut. Rahmat, salah satu nelayan di Pantai Lampu 1 mengatakan sudah 4 hari terjadi gelombang tinggi, namun menurut dia masih ada saja nelayan di wilayahnya yang nekat melaut. Sudah berapa hari terjadi dia? 4 hari. 4 hari nih ya. Ini sudah termasuk teduh atau sudah mulai kencang juga ini ombaknya ini? Mulai kencang. Sudah mulai kencang ya. Tapi masih ada nelayan yang berlaut kah? Masih. Tapi ada juga yang tidak ya. Nah kalau melaut itu biasanya dapat hasil banyak kalau ombak begini. Kurang ya? Kurang juga ya. Banyak yang tidak melaut juga ya. Nelayan saat ini hanya menunggu perkembangan cuaca dari BMKG sebelum kembali melaut. Saat ini cuaca buruk terjadi merata di seluruh Indonesia. Bahkan sebagian diguyur hujan deras sehingga menyebabkan bencana banjir. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Akhir tahun biasanya dimanfaatkan masyarakat untuk berlibur, sehingga banyak rumah yang ditinggal kosong pemilik. Ini bisa memancing pelaku kejahatan untuk beraksi menjarah harta benda pemilik rumah. Kapolres Merauke akan mengerahkan anggotanya untuk lebih giat berpatroli di kawasan rawan untuk menekan pencurian di rumah kosong. Kapolres Merauke AKBP Untung Sangaji mengatakan, polisi akan bekerja sama dengan ketua RT untuk mengawasi rumah yang ditinggal pemiliknya berlibur. Setidak-tidaknya RT atau RW mereka tuh tahu. RW tahu sudah bagus. Ya mungkin agar masyarakat ini punya data yang kita nanti lewat Babinsa Tipmas kita beranjak sana untuk melihat komunitas pengamanan sistematis yang sudah kita buat. Agar begitu mereka meronda, ada orang yang tidak tepat di sasaran berdiri, kita kan langsung bisa bertanya, Anda siapa? Kok di situ? Nah, misalnya gitu. Nanti kalau dia salah tingkah, salah jawab, karena kita bisa tahu kalau orang tidak salah tingkah otomatis yang punya rumah. Tapi kalau dia salah tingkah dan salah jawab, gerakannya jadi lain, otomatis kita bisa bereaksi karena kita sudah bentuk tim untuk itu. Ya, artinya bahwa polisi akan meningkatkan patroli pengamanan selama Natal dan Tahun Baru ini, Pak Kapolres. Kalau patroli sudah kita lakukan, kita nggak buat peningkatan. Apa yang sudah kita buat, kita laksanakan aja biasa. Hanya di area tertentu yang tadi dibilang mungkin mereka meninggalkan rumah dan sebagainya karena ada kunjungan, orang bilang pesiar di kampung toh, pulang kampung atau kemana begitu. Nah, ini akan kita antisipasi sesuai dengan laporan di masyarakat bahwa rumah itu lagi kosong misalnya. Menurut catatan kepolisian, selain pencurian di rumah kosong, menjelang akhir tahun juga marak pesta minuman keras serta penjambretan. Warga diminta tidak membawa tas yang mencolok serta bermain ponsel saat berkendara. Hampir di seluruh Indonesia rata-rata kriminal itu naik. Bukan apa-apa, tapi karena mungkin situasi perekonomian dan para penjahat itu memanfaatkan momen kecerobohan dari setiap orang yang menganggap remeh, hingar-bingar kesibukan mereka, dan lantas mereka lalai untuk melihat handphonenya, tasnya, bahkan mungkin melupakan kunci kendaraan. Ini hati-hati, ini bisa terjadi satu hal yang tidak terduga dan tiba-tiba handphone dan kendaraan mereka itu bisa hilang cepat sekali. Kendaraan itu kalau dicuri itu tidak sampai 2 menit memakai kunci T. Jadi kalau kendaraan motor itu sebaiknya
memakai kunci ganda. Di kampasnya itu, di rem kampas itu dipakai. Nah, jadi ada kunci khusus di motor itu, ditambah lagi yang lain agar menghambat pergerakan orang lain mencuri motor kita. Nah, sedangkan handphone dan lain-lain ya kita punya daya pikir sendiri. Kalau kita di khalayak ramai, kesibukan kita dan mata kita terawasi kemana. Apakah ke diri kita, sekeliling dan sebagainya, ya kita hati-hati aja. Tapi jangan ya juga paranoid atas ini. Kita memegang handphone, jangan lagi di naik motor kita nelpon, jangan, bahaya juga. Itu pertama bahaya dijamret, kedua bahaya kecelakaan lalu lintas. Ya kalau nggak telepon daerah yang baik sambil duduk atau di mana yang kira-kira nyaman. Kalau kira-kira orang lari dan merampas handphone itu dia posisinya aman. Menjelang Natal dan Tahun Baru, Polri dan TNI menambah anggotanya untuk rutin berpatroli. Selain menjaga ketertiban, aparat juga siaga mengantisipasi gerakan kelompok separatis bersenjata yang akhir-akhir meningkat. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Pemerintah Kabupaten Manokwari membongkar rumah warga di kawasan Bandara Rendani untuk memperluas bandara Selasa kemarin. Pemda menargetkan dalam 2 bulan kawasan ini sudah rata dengan tanah dan pembangunan perpanjangan landasan pacu sudah selesai. Landasan pacu ditambah 700 meter menjadi 3.000 meter dari sebelumnya sepanjang 2.300 meter. Pemda juga sudah membayar ganti rugi lahan yang akan digunakan untuk perluasan bandara. Kita berharap perluasan tetapi juga pembersihan lahan ini akan selesai di akhir bulan ini dan juga bulan depan, ya kita berharap. Nah, sehingga kegiatan percepatan untuk perluasan perpanjangan runway Bandara Udara Rendani akan segera dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Terkait dengan beberapa objek yang masih ada dalam sengketa, uangnya sudah kita titipkan di pengadilan. Kita sudah titipkan di pengadilan dan kita berharap mereka sebagai warga negara yang baik mendukung proses pembangunan yang ada, di samping pemerintah juga melindungi hak-hak mereka. Jadi pemerintah akan memberikan yang terbaik juga kepada mereka, tapi kita tunggu nanti setelah putusan pengadilan negeri Manokwari. Bapak, untuk proses ganti rugi sudah selesai ke Bapak? Atau ya? Proses ganti rugi Bapak? Proses ganti ruginya atau sudah? Proses ganti rugi sudah kita lakukan, sudah musyawarah dan sebagian besar sudah menerima. Nah, hanya ada beberapa orang yang memang masih mengajukan keberatan dan tidak mau menerima ganti rugi. Kita beri kesempatan untuk mereka tempuh jalur hukum di Pengadilan Negeri Manokwari. Berapa nilai ganti rugi per rumah? Bervariasi sesuai dengan luas lahan tetapi juga luas bangunan yang dimiliki oleh masing-masing individu. Bupati hari Dibayarkan sesuai harga NJOP yang berlaku di Kabupaten Manokwari. Bupati hari ini berapa rumah yang akan dieksekusi diratakan? Ya, kita beri kesempatan kepada staf kami untuk mereka mengerjakan sesuai dengan kemampuan dan juga waktu yang teralokasi. Berapa rumah yang hari ini diselesaikan, tapi yang jelas kita berharap secepatnya harus selesai. Ya, semua yang sudah diganti rugi harus secepatnya dibersihkan. Selain memperpanjang landasan pacu, pemerintah daerah juga akan menambah 5 garba rata serta sejumlah fasilitas pendukung di terminal bandara. Pembongkaran puluhan rumah di Jalan Trikorawosi berjalan aman dan lancar dengan pengawalan ketat Polri dan TNI. James Aisoki melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Kerukunan keluarga Madura di Kabupaten Mimika Selasa kemarin menggelar penggalangan dana untuk korban erupsi Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur. Penggalangan dana dilakukan di sejumlah pertigaan dan perempatan jalan, seperti di Jalan Hasanuddin, Budi Utomo, Belibis, dan Yosudarso. Uang yang terkumpul akan diberikan ke pemerintah daerah Lumajang, yang kemudian akan menyalurkannya ke korban yang membutuhkan bantuan. Kita dari warga sebelah KKM, saya sebagai sekretaris, turut
berpartisipasi menggalakkan dana untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena erupsi gunung ini. Dan insya Allah kami dari Kelurahan Keluarga Madura berencana untuk turun langsung ke lapangan. Kalau memang nanti sekiranya kita memenuhi target begitu. Ya, siap untuk membantu saudara-saudara kita mengurangi beban saudara-saudara kita yang terkena erupsi gunung Semeru. Rencana 3 hari, 3 hari. Kita dapat izin dari dinas sosial 3 hari. Hari sekarang tidak mematok target. Nanti sekiranya berapa begitu. Tapi kalau sekiranya nanti kita di atas 100, insya Allah kita dari kerukunan. Kalau tidak dari ketua akan turun langsung begitu. Nah itu nanti kita ikuti prosedur begitu. Tapi kita dari kerukunan keluarga Madura punya rencana tersendiri. Sekiranya dana kita mencukupi, dana dari kerukunan terus dana yang kita galang, kita rencana akan turun langsung ke sana, ke lapangan begitu. Untuk melihat langsung ya? Melihat langsung sekaligus menyalurkan langsung begitu. Kalau sekiranya waktu dan juga tidak mencapai target, insya Allah kita melalui instansi terkait. Tidak hanya kerukunan keluarga Madura, penggalangan dana juga dilakukan kerukunan warga Jawa Timur di Mimika. Gunung Semeru beberapa waktu erupsi dan menyebabkan 22 orang tewas serta puluhan lainnya hilang. Erupsi Semeru juga menyebabkan 5.000 orang mengungsi. Dari Mimika, Papua, Igobat Memolin melaporkan. Polsek Mimika Baru Selasa kemarin merazia sejumlah penjual petasan yang tidak memiliki izin di Jalan Bayangkara, Mimika. Menjelang perayaan Tahun Baru, penjual petasan dan kembang api mulai marak. Para pedagang ini memanfaatkan kesempatan untuk meraup rezeki, namun ternyata ada beberapa yang tidak memiliki izin menjual. 3 penjual kembang api dan petasan yang tidak berizin ini langsung dibawa ke kantor polisi. Mereka mengaku baru sepekan berjualan dan belum diberikan surat izin dari agen resmi. Jual di pasaran berapa? 80. Kalau yang ini sudah berapa hari dijual? Kita kemarin disuruh tanggal 2 Pak, suruh jualan dari agen. 2 Desember. Desember kemarin. Sampai hari ini ya? Iya. Lokasinya di mana? Saya di Pasar Lama. Yang suruh siapa, Bos? Bos ada surat izin belum keluar. Surat izin ya? Izin baru diperbolehkan jual. Karena izin dari agen katanya belum keluar. Diamankan saja dulu. Kita ikuti aturan kan. Biar bagaimanapun kita ikut aturan pemerintah. Sering. Terus selama menjual itu memang punya surat izin? Punya. Dari agen. Oh, okay. Kalau kita memiliki sendiri tidak bisa. Tidak. Agen yang memberikan surat izin ke orang. Kita ambil sama mereka kasih kita surat izin. Lokasinya di mana? Jualnya di mana? Di area Pasar Lama. Di Pasar Lama ya. Berapa hari? Belum lama sih, baru 3 hari. Baru 3 hari ya. Kanit Intelkam Polsek Mimika Baru Ibda Iputu Dayana mengatakan penertiban ini juga untuk mencegah kerumunan menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Melalui razia terkait petasan yang merupakan sumber dari ledakan-ledakan karena memang bahannya itu bahan peledak. Jadi kita amankan karena mereka belum ada izin yang diterbitkan dari Polres, Polda, sampai ini belum ada izin penjualan atau izin pengawasan bahan petasan untuk peledak ini, sehingga kita razia secara kontinu mulai hari ini. Sementara kita amankan tadi di sekitar Jalan Bayangkara, tepatnya di Pasar Lama. Jadi kita amankan 3 orang penjual dengan 3 tempat penjualan ya, ngecer yang dinilai sampai saat ini belum punya izin penjualan tentang peredaran petasan. Sehingga kami amankan dari Polsek Meru melalui Pawas, perintah langsung dari Kapolres melalui Kapolsek Mimika Baru. Sehingga kami sebagai tiket Pawas beserta tim patroli melakukan razia hari ini. Ya, sekali lagi razia ini akan tetap berlanjut sehingga kita bisa sisir di seluruh kota Timika terhadap pengecer maupun penjual petasan.
Saat ini polisi masih memeriksa ketiga penjual petasan. Mereka akan diproses secara hukum bila tidak menunjukkan dokumen dari agen resmi pemasok petasan dan kembang api. Igo Bat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua. Pemerintah daerah Merauke terus mensosialisasikan disiplin penerapan prokes bagi umat Kristiani yang akan merayakan Natal pada 25 Desember mendatang. Pemda Merauke tak ingin ada lonjakan kasus COVID-19 seperti tahun lalu. Kepala Dinas Kesehatan Merauke Dr. Neville Muskita mengatakan pemerintah akan membatasi ibadah di gereja hanya 50% dari kapasitas tempat duduk. Dinas Kesehatan juga menghimbau seluruh pengurus tempat ibadah agar memperketat prokes dengan menyiapkan pengukur suhu tubuh dan pencuci tangan, bahkan memberi jarak duduk dengan kode. Yang dominan terkait dengan pelaksanaan PPKM ini, pembatasan mungkin seperti itu dok, apa? Kalau kita bicara aturan, kan sudah ada instruksi Mendagri, ya. Ataupun juga kalau kita lihat dari Kementerian Agama juga kan sudah keluarkan edarannya. Ya, seperti misalnya kapasitas rumah ibadah 50% misalnya kan gitu. Ya, kita sesuaikan saja, ya. Kita sesuaikan saja dengan aturan yang ada. Toh sampai dengan saat ini pun juga, contoh karena ini menjelang Natal Tahun Baru, di gereja-gereja pun juga seperti itu, sudah diatur. Jadi jaraknya, misalnya di gereja di mana saya biasa melakukan ibadah, itu satu tempat duduk yang biasanya 4 orang cuma 2 orang duduk. Ya, berarti itu kan sudah memenuhi itu. Kemudian disiapkan tempat setiap jemaat yang mau ini di suhunya. Jadi protokol kesehatan terkait dengan pelaksanaan ibadah selama ini memang sudah jalan. Gitu. Tidak ada masalah. Iya. Perayaan Natal dan Tahun Baru dikhawatirkan akan memicu lonjakan kasus COVID-19. Pemerintah sejak jauh-jauh hari mencoba mengantisipasi dengan sosialisasi prokes serta pembatasan aktivitas. Dinas Kesehatan Merauke juga akan meminta bantuan polisi dan tentara untuk mengawasi seluruh perayaan Natal dan Tahun Baru di setiap rumah ibadah. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Vaksin Polsek Mimika Baru. Selesai vaksin dapat sembako, beras dan minyak goreng. Hingga saat ini masih banyak warga di Mimika yang belum mau divaksin dengan berbagai alasan. Untuk menarik minat warga, TNI dan Polri bersama Dinas Kesehatan setempat terus melakukan vaksinasi massal secara berkeliling sambil memberikan sembako kepada warga yang mau divaksin. Selasa kemarin vaksinasi menyasar para pedagang di Jalan Yosudarso sambil membagi-bagikan sembako yang berisi beras, minyak goreng, dan lain sebagainya. Vaksinasi keliling ini akan terus dilakukan hingga cakupan vaksinasi mencapai target. Saat ini vaksinasi di Mimika baru mencapai 116.000 warga dari 172.000 warga atau sekitar 67%. Sebagian warga enggan divaksin dengan alasan gerai vaksin terlalu jauh. Sebagian lagi takut karena vaksin dianggap berbahaya bagi kesehatan. Dari Mimika, Papua, Igo Bat Momolin melaporkan. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua telah menyiapkan uang kartal 5,2 triliun rupiah untuk mengantisipasi penarikan dan penukaran uang pecahan kecil menjelang Natal dan Tahun Baru. Menjelang Natal dan Tahun Baru, kebutuhan uang memang meningkat tajam, khususnya warga masyarakat, pemerintah daerah, perbankan, dan kas titipan. Kebutuhan uang menurut Bank Indonesia diperkirakan meningkat hingga 3% dibanding tahun lalu. Pada masa pandemi, Bank Indonesia mengurangi penukaran uang melalui kas keliling, namun tetap menyiapkan loket penukaran uang kartal di kantor Bank Indonesia dan kantor perbankan di Papua. Hal ini untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19. 2020 itu kebutuhan uang kita untuk Nataru itu disiapkan Bank Indonesia sekitar 5,11. Kemudian tahun ini disiapkan sekitar 5,286 T. Hanya dalam beberapa bulan, 1 bulan lebih lah ini biasanya untuk Natal dan Tahun Baru tadi. Sementara kalau kita lihat di pecahan apa saja yang memang
kita persiapkan. Kalau lihat dari yang ada itu pasti tentunya yang terbesar itu adalah pecahan yang 20.000 ke atas ya. Ya 10.000 ke atas lah kalau kita bisa bilang. Itu UPB atau uang pecahan besar itu sebesar tahun lalu itu 4113, sekarang itu meningkat jadi 4,3 triliun. Kemudian jadi kalau lihat itu secara UPK-nya itu kecil lah, bahkan sedikit tidak terjadi perbedaan yang signifikan dibanding dengan tahun lalu. Itu kebutuhan uang pecahan kecil karena memang di sini di samping Natal dan Tahun Baru tadi juga yang pastinya untuk banyak daerah termasuk Papua adalah kebutuhan pemerintah daerah untuk menyelesaikan terkait proyek-proyek kan. Memang akhir tahun harus tutup buku kan. Jadi bukan hanya bicara Natal dan Tahun Baru saja, tetapi juga termasuk kebutuhan lain. Uang tunai tersebut sebagian besar berbentuk recehan sesuai yang dibutuhkan masyarakat. Demi keamanan, Bank Indonesia juga menghimbau masyarakat agar menggunakan uang non-tunai dalam bertransaksi dan tidak perlu khawatir ketersediaan uang kecil dan baru. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Pemerintah mendorong warga dan petani di Merauke untuk terus meningkatkan hasil kebun untuk ketahanan pangan, apalagi di masa pandemi. Badan Karantina Pertanian bersama pemerintah daerah Merauke mengumpulkan petani untuk belajar bagaimana caranya hasil kebun mereka bisa diekspor. Kepala Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati meminta warga Merauke meningkatkan pertanian seperti sagu, kelapa, dan padi untuk diekspor ke luar negeri. Ini karena ceritanya akselerasi ekspor, tentunya kita kepingin Kabupaten Merauke pada khususnya punya komoditas yang kita tahu bahwa beras sudah banyak diekspor, tapi kita kepingin tidak hanya beras, tapi semua komoditas. Saya yakin di sini banyak pinang kalau nggak salah Pak Dirman ya, dan kelapa juga ada, sehingga mungkin komoditas-komoditas selain beras itu kita bisa ekspor. Maka kita lakukan bimbingan teknis ini untuk itu. Adnan melihat ada potensi besar dari Merauke yang bisa dikembangkan seperti kopi dan bisa laku mahal di pasar luar negeri sehingga petani bisa meningkatkan ekonomi keluarganya. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Di Taman Nasional Wasur di perbatasan RI Papua Nugini menyimpan kekayaan alam yang luar biasa di timur Papua. Taman Nasional seluas 400.000 hektar ini hidup beragam flora dan fauna yang dilirik para peneliti maupun penggemar wisata alam liar. Sayangnya, Taman Nasional Wasur tidak terjaga dengan baik. Hutannya dijarah dan satuannya diburu warga sekitar, padahal kawasan ini dilarang untuk dieksploitasi. Pengelola berencana menata kembali Taman Nasional ini dengan menyusun rencana pengelolaan jangka panjang selama 10 tahun bekerja sama dengan pemerintah pusat. Dengan pengelolaan jangka panjang, Taman Nasional Wasur akan kembali lestari, sekaligus bisa meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar, serta menjadi salah satu destinasi wisata di Merauke. Saya berharap bahwa kita sini kan menyatukan persepsi apa segala tujuan kita di dalam pengelolaan ini, supaya kita bersinergi di dalam bagaimana apa sih program-program dari Taman Nasional dan instansi-instansi terkait lainnya, supaya tidak tumpang tindih di situ juga itu. Dan berharap ya masyarakat nantinya akan merasakan bahwa apa sih yang kita bisa buat dari Taman Nasional, dari Pemda, semua akan bekerja bersama-sama, dari TNI, Polri, semua di situ gitu. Pengelola Taman Nasional Wasur meminta masyarakat adat agar tidak menebang pohon di wilayah yang dilindungi karena akan terjadi penggundulan hutan sehingga bisa membahayakan lingkungan. Taman Nasional Wasur ditetapkan menjadi salah satu paru-paru dunia karena menyumbang oksigen bagi kehidupan di bumi. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Pemirsa, berita yang baru saja Anda saksikan sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua pagi ini. Bersama kru yang bertugas, saya Cynthia Delima ucapkan terima kasih dan kami pamit undur diri. Selamat pagi, semangat pagi, dan wanyambe.